Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fuji Astuti, salah satu anggota magang 3 IAIN Kediri di MAN 3 Blitar. Pertama, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan magang 3 yang telah saya lakukan selama 40 hari di MAN 3 Blitar. Yang pertama, karena saya mendapatkan tugas untuk mengajar di hari Sabtu, dan kegiatan mengajar tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung karena akibat dari COVID-19 ini, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring dilakukan dengan media WhatsApp dan juga e-learning. Nah, untuk kegiatannya sendiri di hari Senin sampai Jumat biasanya saya akan membuat bahan ajar atau media yang digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran di hari Sabtu itu. Kemudian saya juga akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga prota dan mengerjakan laporan individu. Di laporan kegiatan mengajar juga sedikit demi sedikit menyicil bagian-bagian untuk proposal PTK. Nah, kegiatan yang saya lakukan selama 1 minggu ini akan saya masukkan di jurnal mingguan. Kegiatannya akan direkap di satu jurnal mingguan itu, dan jurnal mingguan itu nantinya akan ditaruh di bagian lampiran pada laporan kegiatan mengajar. Karena pembelajaran secara daring ini, saya melaksanakan pembelajaran di hari Sabtu, jadi saya memulai di jam 8. Jam 8 saya akan mengirimkan link Google Form ke grup kelas via WhatsApp untuk diisi oleh teman-teman kelas saya. Karena saya memegang kelas 12 MIA 2, maka saya kirimkan ke grup kelas 12 MIA 2. Nah, setelah saya kirimkan itu untuk absen, nanti teman-teman akan mengisi absensi di Google Form itu. Selanjutnya, peserta didik juga harus mengisi absen di e-learning. Juga setelah mengisi Google Form di e-learning di Google Form untuk absensi dan juga di e-learning, nanti saya akan kirimkan link lagi untuk pengerjaan soal atau untuk evaluasi sederhana dari kegiatan atau materi yang telah disampaikan. Untuk bahan ajar sendiri saya upload di e-learning, dan juga untuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, media-media yang saya gunakan saya upload semua di e-learning. Kemudian karena waktu itu ada kendala pembaharuan e-learning sekolah, jadi soal CBT yang telah saya buat dan telah dikerjakan oleh peserta didik itu hilang, baik nilai, baik soalnya itu juga hilang semua. Jadinya saya berinisiatif untuk kegiatan evaluasi selalu dilakukan via Google Form agar tidak ada seperti hilang data atau hilang nilai. Kan kasihan juga untuk peserta didik yang sudah mengerjakan, nanti malah nilainya tidak bisa terinput dengan baik dan mengerjakan ulang begitu. Untuk pemanfaatan e-learningnya sendiri, saya hanya mengisikan bagian rencana pelaksanaan pembelajaran, bagian bahan ajar, dan juga ada kegiatan evaluasi juga yang di saya masukkan di e-learning. Akan tetapi tidak semuanya saya masukkan untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi tidak semuanya saya masukkan di e-learning, hanya untuk ulangan harian saja dan juga evaluasi pertama. Ya, karena ada kendala pembaharuan atau apa ya namanya dari sekolah untuk mengatur ulang e-learning mereka begitu. Selain itu sudah tidak ada masalah, untuk peserta didiknya juga mau untuk bekerja sama dan mau untuk selalu absen, selalu mengerjakan tugas. Jadi saya tidak begitu kesulitan untuk merekap nilai. Saya juga membuat kisi-kisi dari soal evaluasi dan juga kunci jawaban untuk dilampirkan di laporan kegiatan mengajar. Selanjutnya, untuk proposal PTK-nya sendiri, saya mengambil judul pemanfaatan Google Form untuk meningkatkan keaktifan belajar daring siswa mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 MIA 2 di MAN 3 Blitar. Nah, untuk hipotesis saya sendiri itu ada dua ya. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan media Google Formulir untuk meningkatkan keaktifan belajar daring peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 MIA 2 di MAN 3 Blitar. Dan yang kedua yaitu apakah penggunaan media Google Form atau Google Formulir ini dapat meningkatkan keaktifan belajar daring siswa mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 MIA 2 di MAN 3 Blitar. Nah, karena saya memiliki dua hipotesis, maka untuk tujuannya saya juga akan mencari dua tujuan itu. Dari penelitiannya nanti akan saya lakukan penelitian untuk membuktikan dari dua hipotesis yang saya berikan tadi. Kemudian apa itu Google Form sendiri, itu saya taruh di bagian kajian pustaka. Saya akan membahas mengenai pengertiannya, pemanfaatannya, terus cara membuatnya. Dari misalkan kita akan membuat evaluasi evaluasi dari peserta didik ya, kita membuatnya di Google Form itu bagaimana langkah-langkahnya, saya jelaskan di bagian kajian pustaka. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan saya juga membahas mengenai keaktifan belajar peserta didik di bagian kajian pustaka. Selain itu
Kalau ditanya mengapa saya memilih media Google Form untuk pelaksanaan pembelajaran daring dan juga mengapa kok saya ingin membuktikan bahwa kegiatan yang pembelajaran daring yang dilakukan dengan media Google Form ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, karena awalnya memang saya ingin menggunakan e-learning sepenuhnya, akan tetapi karena adanya pembaruan tersebut saya ingin mencari sesuatu yang lebih mudah diakses oleh peserta didik, karena ketika kita menggunakan Google Formulir kita hanya akan membagikan link dan kita sebarkan di grup. Setelah kita sebarkan di grup, nanti peserta didiknya tinggal klik saja di link tersebut lalu mengisi apa yang perlu diisi di dalam Google Form yang telah disediakan. Dan juga Google Form ini lebih mudah menurut saya karena data-data dari peserta didik langsung bisa masuk ke dalam rekap data. Nah, nanti langsung direkap begitu dan langsung masuk di Google Drive, sehingga ketika kita akan melaksanakan atau kita akan melakukan rekapitulasi nilai, kita akan melaksanakan atau melakukan rekapitulasi daftar hadir peserta didik, itu tinggal membuka Google Drive-nya. Di bagian Google Form nanti ada file sendiri begitu, nanti kita buka dan kita bisa melihatnya via spreadsheet. Nanti tinggal dicatat dan itu menurut saya lebih mudah untuk gurunya sendiri. Nah, kalau untuk peserta didiknya juga lebih mudah karena pada awal-awal sebelum ada pembaruan e-learning itu saya evaluasi dan absensinya itu menggunakan full e-learning. Akan tetapi beberapa peserta didik tidak mengisi absen dan juga tidak mengerjakan soal evaluasi. Tapi ketika saya memberikan link atau link Google Form ini, peserta didik itu lebih banyak yang mengisi link. Jadi ketika sudah disebarkan link pada dari minggu kedua itu peserta didik yang mengisi daftar hadir atau absen atau mengisi presensi itu lebih banyak daripada peserta didik yang pada hari pertama atau minggu pertama saya mengajar menggunakan e-learning itu. Sehingga saya berpikir bahwa apakah memang benar kalau menggunakan Google Formulir ini akan lebih meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, karena peserta didik akan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka ketahui langsung secara pribadi via Google Form, dan juga evaluasinya itu nilainya bisa langsung terlihat karena ketika kuis itu saya sudah memberikan kunci jawaban sekalian di Google Formnya, sehingga peserta didik dapat mengetahui bagian mana saja yang kiranya mereka itu salah dan mana jawaban yang benar dari soal tersebut, sehingga peserta didik juga bukan hanya mengerjakan evaluasi atau mengukur sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik tersebut memahami materi, tetapi juga bisa sekalian belajar untuk oh ini yang benar, oh itu yang salah. Berarti ketika ada evaluasi lanjutan, misalkan di ulangan harian atau di ulangan akhir semester, peserta didik tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan dua kali seperti pada evaluasi harian. Maksud saya evaluasi mingguan yang saya lakukan di setiap hari Sabtu setelah pembelajaran selesai. Untuk selain laporan kegiatan mengajar dan laporan proposal PTK ini, ada juga laporan kelompok untuk pengelolaan sekolah. Nah, untuk laporan kelompok pengelolaan sekolah ini kami magang 3 dari Diman 3 Blitar ini bekerja sama untuk mendapatkan data-data agar data yang diperlukan untuk mengisi laporan kegiatan atau laporan kelompok ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diisi dengan baik sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk kendalanya sendiri, tentu saja karena kita tidak bertemu secara langsung setiap hari, tidak bisa bertemu langsung secara langsung tatap muka setiap hari ya. Tentu saja pasti ada sedikit kesalahpahaman antar anggota kelompok, akan tetapi sepertinya juga sudah terselesaikan dengan baik karena kami juga melaksanakan atau melakukan evaluasi dan juga musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ketika kita melaksanakan kegiatan magang 3 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kegiatan magang 3 saya di MAN 3 Blitar. Semoga ilmu yang saya dapatkan di sini dapat bermanfaat untuk saya ke depannya dan juga dapat memberikan mungkin wawasan dan ilmu yang bermanfaat juga untuk peserta didik yang telah saya ajar selama 6 kali pertemuan ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.